Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Gimana kabarnya kalian semua? Sehat. Alhamdulillah. Pada semangat semua kan? Nah, Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita buka dengan doa. Silakan ketua kelasnya disiapkan. doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih ketua kelas. Semoga kita mendapatkan berkah dalam pembelajaran pada hari ini. Baiklah, di sini Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang hadir dan nggak hadir? Muhammad Esegap Hadir Pak. Jeffrey, Hadir. Dimas, Hadir. Eko, Hadir Pak. hadir semua ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah kalau hadir semua. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai akidah Islam. akidah Islam. Sebelumnya udah tahu belum apa itu akidah? Belum Pak. Kalau belum, Bapak jelaskan ya tentang pengertian akidah Islam. Bisa kelihatan ya slide PowerPoint-nya? Bisa Pak. Ya. Sambil Bapak baca, kalian menyimak ya. Ya Pak. Jadi makna akidah secara bahasa berasal dari kata aqada yaqidu aqidatun, yang berarti ikatan atau perjanjian. Dan di sini para ulama memberi pengertian akidah sebagai berikut. Ma aqada alaihil qalbu wad dhamir, yang artinya sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Dalam Al-Quran, kata akidah sering disebutkan antara lain di dalam surat Al-Maidah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Jadi yang dimaksud akidah itu adalah janji atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini menurut istilah yaitu akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Jadi secara umum akidah dapat digunakan oleh ajaran Islam ataupun akidah di luar Islam. Jadi sehingga ada istilah akidah Islam yaitu akidah Nasrani, akidah Yahudi, akidah-akidah yang lainnya. Dengan begitu kita juga bisa simpulkan ada akidah yang benar atau lurus dan ada akidah yang sesat atau yang salah. Jadi makna akidah Islam yang al-aqidah al-islamiyah bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Jadi fondasi awal dari akidah Islam adalah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang wajib kita kenal melalui sifat-sifatnya. Jadi penting sekali akidah itu ya. Iya Pak. Di sini yang kedua ada dasar-dasar akidah Islam. Silakan Asegap dibaca. Baik Pak. Dasar hukum akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah Pak. Ya. Terus karena itu akidah Islam bersifat tauqifi, yang artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Pak. ya benar. Jadi dasar-dasar akidah Islam bisa dilihat di sini yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Pak. As-Sunnah.
Di sini ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya, hadis sahih. Lanjut, jadi maka apapun yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah harus diimani ya, diyakini dan diamalkan dalam perbuatan. Sedangkan yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah maka harus ditinggalkan. Karena itu Allah menjamin orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulnya berjalan dengan kesatuan kata dalam mazhab yang benar dan tidak bercerai-berai. Sesuai Allah berfirman, yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran surat Al-Imran ayat 103. Di sini kita akan bahas dasar-dasar akidah Islam. Yang pertama kan Al-Quran. Silakan dibaca. Siapa yang berani? Eko, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan segala sesuatu, bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pernah diperanakan, dan tidak ada suatu pun yang setara dengan Dia. Al-Quran surah Al-Ikhlas 1-4. Nah, jadi yang tadi dibacakan oleh Eko, Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Semuanya sudah hafal kan? Alhamdulillah Pak. Ya, itu tentang dalil bagaimana kita harus berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Al-Qur'an, jadi yang disebutkan tadi yang dibacakan salah satu ayatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa taala menuangkan firman-firman-Nya. Berkenaan dengan konsep akidah yang benar harus diyakini dan dijalani secara mutlak, serta tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid. Nah, diantaranya yang tadi yang sudah dibacakan oleh teman kita Eko ya. Ya Pak. Dan masih banyak lagi ayat-ayat mengenai tentang akidah. Jadi Bapak hanya mengkaji tentang satu ayat ini saja ya. Ya Pak. Langsung ke dasar-dasar yang kedua, yaitu al-hadis. Jadi al-hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Hadis dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran karena yang pertama, semua yang disandarkan kepada Nabi SAW adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar memperuntukkan nafsunya saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 3-4. Jadi hadis ini yaitu segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ya. Ya Pak. Jadi menjadi sumber kedua setelah Al-Quran. Langsung ke yang kecil ya. Tujuan mempelajari akidah Islam. Di sini Bapak mengambil 5 poin. Yang pertama, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Dan yang kedua, untuk menghindari diri dari kemusyrikan. Dan yang ketiga, untuk menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Yang keempat, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Dan yang terakhir, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan.
Jadi penting sekali ya mempelajari tentang akidah Islam ini. Karena bagaimana kita mau beragama Islam kalau kita nggak percaya tentang akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Mungkin pembelajaran pada hari ini dicukupkan ya. Mungkin besok Bapak lanjutkan tentang akidah Islam, yaitu tentang ihsan, Islam dan lain sebagainya. Dan di sini ada tugas bagi kalian. Silakan buat kelompok berisi 5 orang ketua kelas ya. Iya Pak. Segap. Baik Pak. Dan diskusikan bersama teman-temanmu yang satu kelompok dan membuat resume pembelajaran pada hari ini. Baik Pak. Dan yang kedua, cari lagi dalil Al-Quran atau hadis mengenai akidah Islam. Baik Pak. Tadi kan Bapak menyebutkan satu ya, Iya, Pak. yang dibacakan Eko. Nanti cari lagi. Dan yang ketiga dituliskan di kertas folio. Jangan lupa minggu depan Bapak cek. Baik Pak. Mungkin cukup pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan menjadi keberkahan pengetahuan kalian ya. Semoga bertambah pengetahuan yang kalian dapatkan. Dengan sempurnanya pembelajaran pada hari ini, kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kifatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.